warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Sina Anissa. Saya Sonia Puspina Nixi. Dan sekarang kami sudah berada di Talung Kuantan. Adapun maksud kedatangan kami ke sini adalah untuk mengeksplor sejarah-sejarah serta tempat-tempatnya yang ada di Talung Kuantan ini. Baik, adapun tempat kami berdiri sekarang yaitu Monumen Tugu Jalur, yang mana monumen tersebut merupakan tanda atau simbolis bahwa negeri Talung Kuantan ini lebih dikenal dengan sebutan Kota Jalur, yang mana di daerah Talung Kuantan ini merupakan sebuah daerah untuk melaksanakan perhelatan akbar yang sangat besar, yakni Pasar Jalur, yang biasanya diadakan pada setiap bulan Agustus. Oke, jadi selamat menonton video kami dan semoga menikmati. Oke guys, jadi sekarang kita sudah berada di objek pertama, yaitu Tangga Batu Penyeberangan yang didirikan pada masa penjajahan Belanda yang kemudian diteruskan pada masa pemerintahan Jepang. Tangga ini karena dulu itu transportasi air adalah transportasi yang utama, sehingga pada masa penjajahan Belanda itu dibangunlah tangga batu ini sebagai tempat untuk penyeberangan gitu dari arah sini menuju ke arah sana. Dan sedangkan pada masa sekarang tangga ini sudah tidak difungsikan lagi, hanya difungsikan sebagai sarana untuk penunjang acara event nasional, yaitu Pacu Jalur. Tangga ini biasanya digunakan bagi wisatawan yang ingin menonton Pacu Jalur, misalnya dari arah Subang Taluk, dia akan menuju arah ini dengan cara menaiki perahu-perahu yang ada. Baiklah, sekarang kami sudah berada di depan salah satu rumah narasumber kami yang bernama Datuk Ali Rauf. Beliau sebagai salah satu tokoh masyarakat yang mengetahui seluruh sejarah dari Kabupaten Kuantan ini, tepatnya di Kota Kuantan. Ikuti kami terus ya. Baiklah, sekarang kita sedang berada di salah satu rumah narasumber kami, yaitu Datuk Ali Rauf. Baik tuh, Datuk Ali Rauf ini termasuk salah satu ketua di kampung ini, yaitu orang yang memang dituakan di sini, masih dihormati. Baiklah, tangga itu dibangun untuk apa? Untuk penyeberangan. Penyeberangan melewati ini. Iya. Dulu kan pakai sampan. Kami sekolah dulu pakai sampan. Ada penambangan di sana. Di kan? Jadi bang, yang mengajarkannya orang Jepang. Jadi dunia perang kedua, Jepang itu berangkat. Baiklah, saat ini kami sudah berada di objek kedua kami yang merupakan pasar tertua di Talung Kuantan ini. Pasar ini dibangun pada masa penjajahan Belanda. Jadi, pasar ini juga merupakan salah satu peninggalan dari penjajahan Belanda. Hanya saja mungkin sekarang bangunannya memang bentuknya sudah banyak yang berubah dikarenakan memang perubahan dari zaman yang ada. Baiklah, di samping kiri kanan saya itu merupakan salah satu bentuk dari peninggalan yang ada pada saat ini. Yang di sebelah kiri saya, peninggalan ini merupakan satu peninggalan yang digunakan oleh masyarakat biasa, masyarakat pribumi untuk melakukan perdagangan. Sedangkan bangunan yang di sebelah kanan saya yang bentuknya seperti ini, itu biasanya sampai saat ini masih dipergunakan oleh masyarakat Tionghoa untuk berdagang. Pasar tua itu tuh semoga sejarah awal Pasar Kuantan. Pasar lama tuh. Pasar lama. Sejarahnya kita nggak tahu. Semua yang awal berdirinya itu, yang mendirikannya itu adalah orang Belanda. mungkin pasar itu yang pasar juga pekan karena alam orang itu juga kari sana di Ulah Kari sebelah ke situ rumah kurang tuh
itu pasar lama tuh. Rumah Godang yang di Karak. Nah, di Karak tuh sebelah belakangnya itu pasar lama tuh. Itu pasar lama, di sini pasar dulu. Itu pindah kembali. Jadi pasar itu sudah ada sejak Belanda masuk ke sini. Ini Belanda. Nah, baiklah, sekarang kita sudah berada di objek yang ketiga, yakni Lapangan Limuno. Lapangan Limuno ini lebih dikenal dalam sejarah lisan masyarakat Teluk Kuantan, yang mana lapangan Limuno ini merupakan satu lapangan besar yang pada masa tersebut lapangan ini dijadikan sebagai tempat untuk perangkapnya seekor harimau, jadi harimau yang menyerupai perempuan cantik, dan kemudian harimau tersebut diperangkap di dalam lapangan tersebut, di dalam lapangan ini. Kemudian setelah terperangkap, seluruh masyarakat kenegerian Teluk Kuantan yang melihat harimau tersebut tiba-tiba berubah menjadi manusia. Dengan berubahnya harimau tersebut dengan menjadi manusia, maka seluruh masyarakat yang hadir menonton pada saat itu semuanya bermuno. Bermuno yang artinya termenung. Artinya semua masyarakat yang ada pada saat itu merasa termenung dan kaget. Kenapa sih tiba-tiba ada harimau di sini? Nah, itu untuk penjelasan sejarahnya. Untuk saat ini, Limuno ini sendiri dijadikan sebagai lapangan utama di Teluk Kuantan ini yang berfungsi untuk acara-acara besar, seperti misalkan upacara-upacara besar, sehingga di sana juga ada sebuah bangunan pendopo yang itu apabila saat upacara itu dijadikan sebagai tempat bagi tamu-tamu penting. Kemudian lapangan ini juga digunakan sebagai tempat misalkan olahraga-olahraga besar dan acara-acara besar lainnya di Teluk Kuantan ini. Beritahu kok di Limuno ya, itu pakai bersumpah dulu, sumpah harimau. Aku udah tua nang tua, udah tua tadi lah. Limuno, Muno orang orang mah tahu Muno? perangkap harimau kandang. Harimau itu menggani dalam cukup kambing kurang Macam-macam lah dia gabung. Miliran kampung mau pekat membeli kandang situ tuh, ini rimbo senang dia dulu. Ya sudah kandang dia dah bertahan. Harimau. Jadi harimau itu manusia. Dalam kandang itu, Penting nah, tangga di dalam kandang itu. Berarti harimaunya harimau Jadi-jadian lah. Ibaratnya kayak gitu. berarti kayak gitu ya. Oke guys, sekarang kita sudah berada di objek kita yang keempat, yaitu buku proklamasi. Buku ini dibangun sebagai peringatan dari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Tugu ini sendiri dibangun pada tahun sekitar 1950-an sebagai tanda proklamasi Indonesia yang terjadi pada saat itu 1945. Kalau tugu proklamasi Ya. itu didirikan di sana. Didirikan oleh itu peringatan Ya, peringatan dan proklamasi. kemerdekaan Indonesia. Itu didirikan di sana itu memang karena dulunya di situ tempat pusat Tidak, kota atau tidak. kenapa? Sini kan? Iya. Jadi kenapa tugu itu didirikan di Karena sana? di sini ini rumah apa nih? Persengarahan namanya. Di muka itulah. Baiklah, sekarang kita sudah berada di objek kita yang kelima, yaitu makam dari Kiai Haji Umar Usman. Yang mana beliau ini merupakan seorang pejuang atau pahlawan yang dinobatkan sebagai pahlawan perintis kemerdekaan yang ada di Teluk Kuantan. Yang mana beliau ini merupakan warga asli dari Teluk Kuantan, yakni tepatnya di desa Teluk Kuantan. Dan tempat pemakaman beliau sekarang merupakan tempat kelahiran beliau. Nah, dulunya Kiai Haji Umar Usman ini pernah menjadi bupati dari Kuansing ini. Sebelum menjadi
seperti itulah, Kiai Haji ini dulunya merupakan seorang veteran atau pejuang yang melawan Belanda, sehingga beliau ini bisa mendapatkan gelar pejuang sampai saat ini. Dan beliau juga bukan merupakan satu-satunya orang Teluk Kuantan yang menjadi pejuang perintis kemerdekaan pada masa itu. Dia juga mempunyai rekannya yang bernama Abdul Rauf dan lainnya. Tetapi rekan-rekan perjuangan dengan beliau tidak dikebumikan di kota Teluk Kuantan, melainkan ada di Pulau Jawa menurut narasumber yang telah kami wawancara. Hanya saja seperti yang dapat kita lihat, kurangnya dari perawatan dari pemerintah sehingga makam ini seperti terbengkalai seperti saat ini. Padahal seharusnya kita itu sangat menghormati dan menghargai para pejuang, namun hanya saja sampai saat ini kurangnya perawatan menyebabkan makam ini terbengkalai biasa. Makam itu baru tuh Pak, makam Umar Usman baru tuh. Kenapa Umar Usman ini dianggap sebagai pejuang atau veteran? Pejuang, Kenapa beliau ini dianggap sebagai pejuang? sebab beliau lah yang pertama berjuang. Beliau ini merupakan mantan bupati dulunya, itu. Ya betul. Jadi perjuangan yang dilakukan beliau ini dalam hal apa sebenarnya? Sebenarnya perjuangan beliau itu melawan Belanda. Jadi pada masa pemerintahan beliau sudah menjadi bupati itu masih ada Belanda? Nah, ada Belanda lagi. Nggak ada Belanda lagi. Jadi perjuangan yang dilakukan itu sebelum beliau ini menjadi bupati. Bupati. Belum ada pemerintahan. Beliau ini termasuk salah satu pejuang yang ikut melawan Belanda. Dan kemudian setelah ada pemerintahan beliau ini diangkat menjadi bupati. Karena itu sekarang makamnya dijadikan salah satu makam pejuang atau veteran. Iya veteran. Otomatis kan kalau misalnya Umar Usman tuh sebagai pejuang perintis kemerdekaan, otomatis berarti bukan dia sendiri yang, mungkin ada temannya lain. Ada temannya tapi bukan di sini matinya. Ada di Jakarta, ada di Surabaya. Jadi udah terpecah-pecah ya? Pecah-pecah. Itu orangnya asli orang Talu. Orang Talu. Siapa itu itu? Abdul Rauf. Amir Husin, Umar Amin Husin. Itu di Jawa matinya. Kedua-duanya. Itu Abdul Rauf sama Umar Amin Husin tersebut sudah mendapatkan gelar pahlawan kah atau Belum. Berarti yang mendapatkan gelar pahlawan cuma Umar Usman. Satu. Ya Malaka Sultan. Bukan di sini matinya. Oh gitu, karena mereka meninggalnya nggak di sini. Jadi karena itu nggak dapat gelar pahlawan. Iyalah, ada orang perjuangan. Memang Datuk itu memang orang perjuangan. Perjuangan itu udah sama dengan yang apa sekarang yang pensil-pensil ada yang tapi kuning kan. Nah model itulah Datuk. Kan sekarang sejarawan di Puan sini kayak aku juga tadi bilang gitu loh, kayak generasi buat mengingat sejarah itu udah nggak ada gitu. Ya. Jadi kayak udah semakin hilang. Terus juga situs-situs sejarah yang ada di Teluk Kuantan ini kan kurang terawat gitu. Nggak terlalu menarik. Kalau harapan aku datuk-datuk ini buat peninggalan sejarah di Teluk Kuantan ini gimana gitu sebenarnya harapan kedepannya besok? Dan kalau Datuk kalau masalah sejarah itu ilap yang kosal. Tapi dek kosal kenapa orang nan tahu sejarah itu tidak tidak mengonsep dibagi-bagikan ke masyarakat. Itu kalau Datuk itu coba kalau Datuk mau tahu sejarah itu kan diketik untuk kamu dipelajari kan kamu hilang kan nanti turun-temurun terus sampai ke cucu-cucu. Tapi orang yang berwajib nggak ada itu sekarang.
Hilang. Tidak peduli. Lah dianggapnya kamu dengan air kuantan tuh sampai keringat lah. Kamu itu kalau hilang tuh kan kosong lah Pak. Kalau belum kita tuh itu lah. Jadi intinya kalau bisa jangan sampai hilang gitu. Nah, kalau bisa jangan sampai hilang.